Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kali ini saya bukan edukasi video tentang sinergi dan kolaborasi Germas, GKN, SMK Bangun Desa, dan BOS Indonesia, Kabupaten Cianjur. Perkenalkan saya Sugenanto dari penggiat Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa, inisiator BOS Indonesia. Oke, kemudian kalau kita bicara Cianjur, ya kan, tentu kita bicara 32 kecamatan, 354 desa, 6 kelurahan, 2.748 RW, 10.483 RT, dengan jumlah penduduk adalah 2,243 juta. Data BPJS 2017. Ini Cianjur ya, dari utara ke selatan ya. Apa itu, bisa lihat? Tadi di dalam halaman pertama tentang apa itu Germas, apa itu GKN, apa itu SMK Bangun Desa, ya kan? Apa itu BOS Indonesia, ya kan? Kemudian unity is power. Jadi kebersamaan adalah kekuatan, gotong royong adalah kekuatan, ta'awun adalah kekuatan. Intinya kita harus sinergi ya, gerakan dengan program lain. Nanti Germas adalah instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017, ini sangat penting sekali. GKN juga luar biasa. Tapi video kali ini mungkin saya akan banyak fokus di dua hal, yaitu di SMK Bangun Desa dan BOS Indonesia. Oke, bisa lihat. Dampak pandemi COVID-19 tentu sangat luar biasa. Banyak sekali buruh kena PHK, usaha yang karena pandemi tentu tidak berjalan dan sebagainya. Tapi Bapak sekalian, kita harus apapun musibah tentu ada hikmahnya. Kita jangan fokus terhadap masalah, fokus terhadap solusi. Jadi kita harus punya solusi 1, solusi 2, solusi 3 dan berikutnya. Nah, solusi pasca pandemi adalah, ya kan? Ini kita ambil dari Detik News. Ini adalah Wakil MPR RI, yaitu Bapak Sarifudin Hasan, adalah dia mendorong kampanye gerakan kewirausahaan nasional. Ini penting. Jadi ternyata gerakan kewirausahaan nasional adalah salah satu solusi pasca pandemi ya. Gerakan kewirausahaan nasional. Nah, nanti tentu kita ada akan sinergi dan kolaborasi ya antara gimana nih Germas GKN, ya kan ini ada SMK, SMK Bangun Desa, dan BOS Indonesia sebagai wadahnya. Nanti kita kolaborasi sama-sama, ya kan, masyarakat desa. Di situ ada alumni juga SMK, ada siswa tingkat akhir. Ya intinya adalah apa? Kita mengajak, mengedukasi dan menggerakkan, ya kan, dengan tujuan adalah tentu masyarakat menuju sehat, produktif dan sejahtera. Jadi intinya adalah sehat, produktif dan sejahtera. Nah, program SMK Bangun Desa. Apa program SMK Bangun Desa, Bu sekalian? Nah, SMK Bangun Desa adalah ya inisiatornya adalah Gus Marlok, ya kan? Kurang lebih tahun 2009 yang sekarang lagi booming jadi karena dalam pasca pandemi Covid. Nah, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK ya. Tentu dengan sinergi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa. Jadi desa ini punya undang-undang jadi sangat seksi desa ya. Nah, gimana dua ini sinergi ya antara dua undang-undang yang sangat luar biasa ini ya. Nah, apa sih program SMK Bangun Desa? Ya, nah program SMK Bangun Desa ini definisinya sekali lagi, SMK Bangun Desa adalah program gerakan mandiri berasaskan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun, memajukan satu pendidikan, dua UMKM, usaha mikro kecil menengah, pariwisata, ya, dan sebagainya. Nanti ada tentu ada agrowisata, agroindustri, agrobisnis, budaya, teknologi. Nah, ini penting nih dalam kondisi pandemi ternyata anak-anak juga masih pegang HP Android, jadi teknologi juga sangat berpengaruh ya, dengan tentu dengan untuk media edukasi dan sebagainya. Kesehatan, nah ini bicara ternyata ketahanan pangan, laksana pilar pembangunan desa. Sekali lagi bahwa SMK Bangun Desa adalah program gerakan mandiri berasaskan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun, memajukan pendidikan, UMKM, pariwisata, budaya, teknologi, kesehatan, ketahanan pangan, laksana pilar pembangunan desa. Ya. Nah, ini SMK Bangun Desa, ini adalah Gus Marlok, ini adalah Direktorat SMK, Kemendikbud adalah Bapak Muhammad Bahrum, ya, kemudian ini adalah staf wali dari Kementerian Desa. Ya. Intinya kita sinergis dan kolaborasi. Nah, SMK Bangun Desa ini akan menjadi program unggulan 2021 ya, akan menjadi jadi ini akan apalagi dalam pasca pandemi salah satu solusi, ya kan. Nah, ini salah satunya ini ya, ini kita contoh ya, ini SMK 3 Salatiga. Kepada alumni SMK Salatiga korban PHK massal untuk segera kembali ke kampus untuk bersama-sama mencari solusi, ya kan? Ini diumumkan. Jadi intinya kita mencari solusi ya dengan banyak lulusan
SMK, ya kan? Begitu juga dengan masyarakat tentunya. Nah, BOS Indonesia apa? BOS Indonesia sekali lagi Bu sekalian, BOSS. BOSS Indonesia adalah bisnis online, offline, sehat dan sejahtera. Adalah merupakan komunitas, ya kan? Bisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnis BOS, ya kan? Nah, komunitas ini bersifat inklusif, bukan eksklusif. Sekali lagi, komunitasnya bersifat inklusif. Kalau inklusif itu berarti terbuka, banyak melibatkan stakeholder yang lain, ya kan? Bidangnya dari 10 bidang. Bukan eksklusif. Kalau eksklusif adalah tersendiri, tertutup. Ya. Jadi inklusif adalah kita terbuka, ya. Dan cenderung kita punya banyak melibatkan banyak pihak. Sebuah bidang BOS adalah yang pertama digital marketing dan bisnis online, karena ini menjadi hal yang penting karena sekarang era pandemi. Jadi tentu bisnis online menjadi kata kunci, ya kan, salah satunya sekarang karena era digital sekarang, ya. Pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour dan travel, edukasi, training, pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis, peternakan, kuliner, dan kopi dan barista. Mungkin dengan kopi barista ini menjadi fondasi kita karena kita berbasic, kita punya lembaga dan punya usaha kopi, ya. Kemudian tentu bos ini punya konsep bisnis hulu dari hilir, ya kan. Penting ya hulu dari hilir, tapi nanti fokus utama di hilir dulu. Karena kenapa? Kita punya produk tapi kita kalau nggak bisa memasarkan tentu jadi masalah. Jadi kita tetap bisnis distribusi dan marketing adalah menjadi kata kuncinya. Nah, BOS Indonesia tentu sinergi dengan program pemerintah tadi, yaitu Germas, GKN, SMK Bangun Desa. Jadi kalau kita bicara BOS Indonesia, berarti kita udah bicara Germas, bicara GKN, dan bicara SMK Bangun Desa. Karena ini sebagai wadahnya, ya kan? Nah, BOS Indonesia melalui LKP Sukses Sejahtera sudah kerjasama ini dengan Kemendikbud, dengan Balai Besar Pengembangan Pendidikan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian VETKA, ya kan, Cianjur, ya. Ini udah tantangan MOU. Kemudian kita juga ada kopi luwak Cukele, ya. Kopi luwak ini kopi luwak termahal sedunia, ya. Nah, ternyata asli dari Indonesia. Ya, ini nanti bisa ini Dr. Iip, ini saya ini Pak Saiku, ini adalah tim kopi luwak. Jadi ini menarik, ya. Dan nanti ada banyak hal yang bisa disinergikan. Nah, ini lembaga khusus pelatihan kami adalah spesialisnya adalah barista kopi. Jadi karena ini penting karena kopi ini sangat Indonesia adalah negara tropis, salah satu penghasil terbesar kopi dunia. Jadi pertama adalah Brasil, kedua Kolombia, ketiga Vietnam, keempat Indonesia, ya kan. Yang masalahnya adalah masyarakat Indonesia sendiri minum kopinya masih banyak yang keliru atau kurang sehat. Karena orang Indonesia ternyata bukan minum kopi tapi minum gula rasa kopi. Maka ini perlu juga diedukasi secara benar, ya. Tujuan BOS, jadi BOS adalah wadah edukasi dan praktek masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai regulasi atau aturan negara dan pemerintah NKRI. Jadi kita tempat edukasi dan praktek, ya kan, tidak hanya teori aja tapi prakteknya, ya. Tentu sesuai dengan regulasi negara karena era sekarang tentu banyak sekali dengan era pandemi ini banyak sekali iming-iming bisnis yang cepat, tapi kan ada istilah padi duduk dia mendapat duit, tapi saya kira itu tidak ada, ya. Yang tentu kalau bisnis tentu adalah perlu kerja keras, ya, dan kerja cerdas tentunya. Kolaborasi SMK dan BOS Indonesia, ya, jadi nanti kolaborasi, ya, SMK, ya kan. Nah, kita dorong nanti kerjasama, intinya adalah dengan masyarakat desa, tentu masyarakat desa alumni saya dengan edukasi pelatihan, baik tadi karena kita SMK Bangun Desa juga berhubungan kesehatan, tentu juga ada Germas, Gerakan Kewirausahaan SMK Bangun Desa, BOS Indonesia, tentu dengan tujuan akhirnya menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Nah, kolaborasi SMK dan BOS Indonesia, ya kan? Nah, ini seperti ini. Nanti guru dan staf sebagai penggiat, ya kan, Gerakan Masyarakat Indonesia, GKN dan BOS Indonesia, gedung sekolah sebagai tempat edukasi pelatihan. Kalau BOS Indonesia sebagai konsultan bisnis dan pelatihan SDM, penggiat mentor Germas GKN BOS Indonesia tentu akses pemasaran dan modal. Jadi kita tentu ini harus kolaborasi dan sinergi, ya, yang tentu win-win solution tentunya. Nah, kenapa SMK bagian dari tadi di dalam Germas tadi diceritakan bahwa Germas adalah melibatkan 7, ya kan, komponen. Nah, SMK adalah akademisi tadi bagian dari komponen. Jadi individu, keluarga, masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, baru pemerintah federal. Jadi SMK punya peran yang cukup strategis, ya. Nah, kemudian SMK pendorong GKN. GKN adalah menumbuh kembangkan mental kewirausahaan dan meningkatkan jumlah wirausaha. Nah, tentu kita sinergi dengan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Nah, SMK adalah sebagai bagian dari akademisi yang nanti perlu sebagai pendorong penggiat gerakan kewirausahaan nasional. Nah,
Mungkin ini salah satu program solusi yang ditaruh karena kan ya yang ini ada di BOS Indonesia, nanti juga bisa dilengkapi dengan program-program yang ada di SMK ya kan, adalah ada namanya reseller member BOS Indonesia, pelatihan barista, pelatihan kedipreneur, mitra kedipreneur, mitra budidaya dan pengolahan kopi, pelatihan kerjasama agribisnis, bisnis online dan digital marketing ini penting ya, apalagi kita punya CBO, ini kreatif bisnis online, kemudian bisnis kuliner, bisnis travel, jasa. Intinya kita lah memberi solusi kepada masyarakat, ya kan? Intinya adalah menuju masyarakat tadi ya, yang sehat, produktif, dan sejahtera. Nah, fondasi bisnis BOS tentu kita selalu terjadi bicara di hilir. Jadi pemasaran, marketing, dan distribusi kita menjadi kata kuncinya. Kenapa? Kuasai pasar market untuk menopang bisnis hulu atau produksi. Cara cepat untuk memperoleh penghasilan, membangun jaringan pelanggan atau konsumen. Jadi kita harus membangun, karena rohnya berbisnis suatu saat tentu adalah pelanggan. Tanpa ada pelanggan maka kita tidak akan bisa meningkat ya kan usahanya. Nah, makanya rohnya, darahnya bisnis adalah pelanggan. Bisa melibatkan banyak orang atau tim. Oke. Nah, fondasi BOS Indonesia, ya kan, ini menarik ini. Jadi kita baru sekalian ternyata bisnis ini ternyata 10% orang sukses dalam bisnis itu ternyata dipengaruhi oleh pengetahuan, 10% skill, dan ternyata 80% adalah knowledge, sikap atau attitude. Nah, termasuk dalamnya adalah mindset dan mental. Inilah penting buat kalian. Maka fondasi kita adalah mindset dan mental. Apalagi sejarah panjang membuktikan bahwa mental orang pribumi secara umumnya orang Indonesia adalah mental pebisnisnya kurang. Kenapa? Karena ternyata abad 16 VOC datang dari hijrah dari Eropa ke Batavia, dia seorang pedagang tapi tidak pernah mengajarkan ilmu dagang. Justru dia mengajarkan budaya yang udahlah kamu nggak usah mau resiko, kamu udah kerja saja ya kan, kamu nggak usah jauh-jauh. Padahal sebelum abad 16 terkenal nenek moyang kita sang pelaut ya kan, dari Sriwijaya, dari Majapahit ya, terbukti dengan adanya peninggalan di Madagaskar, di Filipina dan sebagainya ya kan. Justru budaya yang ditanamkan kolonial Belanda adalah budaya yang sampai sekarang masih kental, yaitu budaya kumpul nggak makan nggak makan, yang penting kumpul. Nah, ini budaya yang keliru yang harus dirubah mindsetnya ya. Padahal Belanda sendiri dia tidak mau ngumpul, dia berani hijrah dari kampungnya. Oke. Nah, nanti mental pebisnis tentu adalah positive thinking, membangkitkan keberanian, berani ngambil resiko, wajib tetap optimis, belajar dari pengalaman dan penggunaan. Nanti akan diedukasi lewat pelatihan-pelatihan bisnis. Karena apapun kalau udah mentalnya udah jadi, maka nanti bisnis apapun akan jadi juga. Ya, oke. Nah, karena apa? Mental block adalah penghambat utama berbisnis, ya kan? Nah ini. Jadi mental itu kata mental block, ya. Banyak rencana, keinginan menghayal tanpa dilakukan, ya kan. Jadi sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya, nah karena belum paham. Karena kalau orang punya mental block, kalau dia punya mental bisnis luar biasa, kan ada solusi. Ya kan, ada istilah kalau Bob Sardino bilang ada bodol, bobol, botol, bool. Nah, nanti berani optimis duit orang lain, berarti kita kerjasama. Berani bobol, berani optimis barang orang lain, berarti kita bisa kerjasama, bisa dipercaya. Intinya kita adalah apa? Bisa dipercaya dan mau kerja keras mengeluarkan keringat kita, kan? Merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal. Nah, ujung-ujungnya tidak berbisnis. Nah, inilah yang harus dibongkar mental blocknya, ya. Nah, nanti kita lewat BOS Indonesia, lewat lembaga kursus pelatihan yang kita adalah nanti membuka. Nah, solusinya adalah apa? Ayo kita berani berubah ya dan berproses. Nah, maka nanti kita salah satunya lewat komunitas BOS Indonesia yang sinergi dengan Germas, dengan GKN, didukung oleh lembaga-lembaga yang kompeten dan lembaga-lembaga yang mendukung kewirausahaan, ya kan. Nah, nanti ini salah satu kartunya ya, anggota komunitas BOS Indonesia ya, dengan satu kartu dengan banyak manfaat ya. Nah, sekaligus membangun jaringan pelanggan. Jadi kita punya target per desa, nanti BOS Indonesia punya komunitas itu 1.000 orang ya, 1.000 orang per desa, luar biasa. Nah, gimana cara bergabung menjadi komunitas BOS Indonesia? Tentu karena bisnis tentu ada akad bisnis ya, tapi tidak modal besar, modal itu relatif ya, tapi cukup dengan 150.000, maka paket belanja dapat produk, dapat kartu, nah dapat pelatihan ya. Padahal kalau pelatihan bisnis mahal ya, bisa satu hari bisa jutaan, tapi di sini kita bisa difasilitasi ya dengan harga terjangkau bahkan free ya gitu. Kemudian tentu dengan bisa dua pilihan, lewat mandiri atau bapak ibu angkat. Ya, jadi
150.000 pun kalau bisa mandiri bisa, oh saya belum ada dana, boleh saya dipinjami. Selalu ada solusi ya, ada Bapak Ibu angkat. Oke. Nah, selama ini jadi ini sebagai pembanding saja kan sekarang berdiri banyak kemana-mana ke sinimat di mana-mana. Nah, sering kita ditanya sudah punya member belum? Nah, tujuannya apa Bapak sekalian? Tujuannya satu, ini kita diikat sebagai konsumen. Ini fakta. Kedua, ternyata kemana ke sinimat produk lokal tidak ada. Kalau kita ada di desa itu produk yang di desa itu nggak ada, berarti produknya saja. Berarti dia ya kalau bisa dikatakan adalah monopoli dia ya. Cash keras kalau Bapak Ibu belanja nggak pakai duit nggak boleh, ya kan? Ya kan kalau kita belanja harus pakai duit sekarang ya kan. Tapi kita agak aneh kalau kemana-mana ke sinimat kita belanja pakai cash, kalau ke warung tetangga ngutang, hehe ya kan. Nah, tapi sekarang bertahun-tahun belanja mungkin ratusan ribu, mungkin kalau di total bisa jutaan. Pernah nggak diajak pelatihan bisnis? Saya kira tidak, ya kan. Nah, ini fakta ya. Kemudian saham asing, kita tidak anti saham asing, tapi Bapak sekalian ternyata indukan dari kemana ke sinimat adalah pemuda asing. Jadi sebagian yang menghidupin, ya kan, secara nggak langsung ini kan secara nggak langsung boleh dikatakan juga bisa dikatakan VOC gaya baru ya, monopoli gaya baru. Tapi, nah justru itu kita harus cari solusinya. Apa solusinya? Itu tadi lewat Bosmat tadi ya, lewat pakai tadi Bosmat tadi. Nah, nanti tokonya bisa toko masyarakat ya kan, nanti per dusun, per RT, RW dan sebagainya. Yang kecil kalau tadi kemana-mana ke sinimat gitu harus modalnya bisa 500 juta, kalau ini tidak, ini di bawah 20 juta ya kan, cukup terjangkau. Kemudian nanti Bapak sekalian produknya adalah produk kita ini sebagai pendaftaran aja nanti, tapi produk yang dipasarkan nanti ada produk lokal, jadi produk asli daerah situ plus produk daerah, karena nanti ada kerjasama antar bos ya. Tentu dapat kartu plus yang paling luar biasa dapat edukasi atau pelatihan bisnisnya. Ini menarik Bapak sekalian ya. Nah, apa keuntungannya tadi ya kalau kita menjadi komunitas bos? Tadi ini banyak nih, ada 7 pendapatan ilmu bisnis, hak usaha bisnis. Nah, ini menarik ya. Jadi kita tidak hanya konsumen saja ya, pendampingan bisnis selama 6 bulan. Nah, 6 bulan berturut ya lewat online offline, edukasi pelatihan ini, akses pemasaran produk ya. Kalau kita punya produk nanti kita bantu pasarkan antar bos, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten ya. Kemudian akses kerjasama dan permodalan ya dalam permodalan. Bos Indonesia kerjasama dengan BPJS TK, jadi jaminan sosial tenaga kerja ini penting karena banyak bukan menerima upah adalah petani, nelayan, pedagang kecil itu kan tidak ikut BPJS, tapi kita perlu juga jaminan hari tua. Makanya kita nanti terkoneksi dengan BPJS. Oke, Bapak sekalian, begitu banyak manfaat ya dengan Komunitas Bos Indonesia. Nah, fokus awal tadi pemasaran kopi dan jamu. Kenapa? Ini adalah momentum karena kita juga pandemi Covid, kita juga gimana nih? Karena kopi ini potensi pasarnya besar ya, lebih besar dibanding rokok. Budaya ngopi adalah mudah menjadi budaya. Ngopi untuk kesehatan, jamu juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan kopi dan jamu salah satu tameng COVID-19. Nah, Bapak sekalian, kalau bicara virus corona, Pak, sampai kapan virus akan berakhir pandemi ya? Mungkin bisa sampai kiamat mungkin, karena virus itu saya setingkat 3 kuliah di kedokteran sudah belajar ilmu virologi, dan corona udah kita tahu. Dia mirip dengan SARS, MERS dan sebagainya. Jadi virus itu obatnya nggak ada ya. Obatnya cuma tubuhnya sendiri, yaitu dengan antibodi. Antibodi dengan 2 cara. Pertama divaksin, kita akan punya antibodi. Kedua adalah tanpa divaksin pun kita terpapar virus, asalkan kita sehat, maka kita secara alami akan membuat antibodi. Intinya adalah kita new normal, kebiasaan baik baru. Ya kan, kita cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Yang tadinya minum kopi nggak sehat, kopi manis jadi kopi pahit, kopi sehat, ya kan. Mengurangi P3 pengawet pewarna perasaan. Begitu. Artinya kita pola hidup sehat harus dimulai di sekarang. Nah, kopi rempah. Nah, ini salah satu bersalin ini solusi, ya kan? Dokter Nuril itu adalah guru besar Fatihah mengatakan bahwa manfaat kopi jamu, jadi kopi berempah, adalah komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah yang mendorong tersintesnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun atau kekebalan. Jadi ternyata kopi rempah itu diminum secara rutin bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Wah, luar biasa. Yuk, kita mulai dengan kopi yang sekarang ya. Jamu juga sama, ya kan? Bapak Ahmad Saiku mengatakan bahwa dari Kemenkes menyarankan masyarakat untuk meningkatkan dosis konsumsi obat herbal atau jamu selama pandemi COVID. Langkah tersebut menurut Saiku baik untuk menjaga imunitas tubuh dan mencegah timbulnya penyakit penyerta atau komorbid COVID-19. Jadi jamu juga menjadi salah satu solusi. Nah, ayo ngopi sehat, salah satunya kita bukan minum gula rasa kopi, tapi kita minum kopi yang benar ya, kopi yang tanpa gula ya kan. Kalaupun pakai gula ini boleh ya, mungkin pakai gula aren atau madu ya, tentu yang kalorinya rendah, tapi lebih baik minum kopi-kopi saja ya kan. Begitu banyak manfaatnya. Nanti ada video-video edukasi tentang kopi. Nah, kopi bersalin berpotensi besar karena apa? Kopi sama rokok nggak bisa dipisahkan. Rokok ini omsetnya besar ya.
data ini kurang lebih 200 triliun 2019 cukainya saja, berarti kurang lebih 500 triliun omset per tahun. Kalau dihitung-hitung per bulan, 41 triliun per kabupaten, 81 miliar, per kecamatan 2 ke 1 miliar, per desa atau kelurahan kurang lebih 200 juta per bulan. Nih teman-teman yang rokok ini untuk bakar duitnya. Nah, jadi kalau ngerokok wajib ngopi, ngopi nggak wajib rokok, karena ternyata antioksidan kopi, ya kan, kafein, kopi membantu untuk melawan nikotin, ya kan. Jadi ingat. Nah, kemudian kenapa ini penting? Kenapa rokok ini ternyata hebat laku kenceng? Karena bukan karena iklannya, tapi karena adalah apa, penggunanya, dia berwatak sosial, kemana-mana bawa rokok. Nah, nanti sama kopi pun gimana kita bawa-bawa, distribusinya gimana, tetap di RT RW ada nanti kopi. Tujuannya apa? Yang kopi sehat, ya, karena akan menjadi budaya sehat, ya kan. Oke, lanjut. Ini kopi kita ada 2 varian, yang kopi kerjasama dengan kopi Bigla nih, pondok pesantren, ya kan, dengan kopi rempah, kopi jantan, yang tentu semuanya tanpa gula dan krim, ya, sesuai dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi kita ayo ngopi yang sehat. Oke, legalitasnya, ya kan. Nah, ini manfaatnya, kemudian testimoni banyak manfaat, ya kan. Jadi begitu banyak manfaat kopi, ya, tanpa tambahan gula dan krim. Nah, terus kalian, ini anggota Bos Indonesia, ya kan, tadi, ya kan, udah punya komunitas tadi, bisa kita sebagai konsumen, pelanggan, bisa kita jadi reseller pedagangnya, ya kan, bisa kita menjadi pebisnis wirausaha-nya, bisa juga kita jadi mentor trainernya. Jadi begitu banyak, ya, manfaat menjadi komunitas Bos Indonesia, ya kan. Oke, terus kalian, intinya buang blocking mental, ya kan, tadi yang saya tidak bisa dirubah menjadi saya pasti bisa. Nah, inilah yang tujuan utama nanti Bos Indonesia fokus. Maka lewat pelatihan lah kata kuncinya, dididik, ya, gimana ibaratnya ini Hansip jadi Kopassus, ya kan, dengan membuang ulah males, ulah malu, ulah gengsi, ya, lewat pelatihan HTS 1, 2, 3, dan 4. Intinya Bapak sekalian, rubahlah mindset, ya kan. Maka mindset yang positif, mindset masuk, mindset pantang menyerah, ya, mindset menentukan tindakan-tindakan, menentukan kebiasaan-kebiasaan, menentukan karakter, menentukan nasib. Jadi kalau kita ingin berubah, mindset kita harus berubah, nasib berubah mulai dari mindset, ya kan. Oke, Bapak, intinya kalau kita ingin sekolah pinter dulu atau pandai dulu, kita daftar dulu. Setelah daftar nanti kita dapat kartu induk komunitas Bos, nanti kita bisa mengikuti pelatihan dan bisa mengikuti 10 bidang yang kita jalankan. Oke. Ini ya Bapak sekalian, sukses berdesain, kita Bos Indonesia bersama SMK Bangun Desa, sukses bukan kebetulan tapi adalah sukses adalah sebuah hasil yang direncanakan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, diniatin baik, ya kan, tentu dengan diiringi doa, ya kan. Bapak sekalian, apa action plan SMK Bangun Desa adalah satu, nanti kita SMK bersama Bos Indonesia SMK, ya kan, mengundang ya ini, ya, edukasi pelatihan guru staf, ya kan, tentang apa itu GKN GERMAS juga harus paham, jadi guru dan stafnya harus paham. Kedua adalah undang perangkat desa, pengusaha dan tokoh masyarakat desa, di situ ya ulama dan sebagainya, duduk bareng bersama ya perangkat desa sama SMK, ditambah kita bersama kita Bos sebagai konsultan dan sekaligus pendampingnya. Ya, tentu dengan analisa SWOT, ya. Apa yang punya SMK punya, desa punya, kita sinergiskan. Dan kemudian ambil program SMK Bangun Desa yang disepakati, apa yang kita eksekusi, ya, baik program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tentu langkah berikutnya monitoring dan evaluasi program SMK Bangun Desa. Oke, action plan SMK Bangun Desa, sekali lagi, ya kan, kita harus ada solusi online lewat offline, ya kan, dalam rangka ini anak-anak aja sudah pegang HP semua, ya kan, bahkan petani pun sudah bisa laptop. Jadi kita harus memadukan online dan offline, ya. SMK Bangun Desa intinya mencari solusi, ya kan, solusi ini contoh, ya kan, antar ke desa sama sekolah, ya kan, bahwa SMK Bangun Desa ini rezeki karir alumni SMK jangan dibatasi oleh satu jurusan di SMK, silakan usaha padi, merubah mindset, intinya adalah untuk kemajuan, ya. Intinya kita berani semua turun mencari peluang hidup, ya kan, karena dalam kondisi ini kita nggak usah malu, nggak usah malas, nggak usah gengsi, ya kan, kita nyari solusi, ya. Nah, ini bahkan ini ada korban PHK, ya kan, tanya kepada Gus Marlo, Gus, ini saya ke PHK, saya punya cicilan motor yang 1 juta lebih, ini gimana solusinya? Ya udah, motor dipakai untuk jualan sayur ke kota. Yang penting rubah mindset kita, ya, yang tadinya kita konsumtif jadi produktif, mental mindsetnya dirubah dulu. Intinya kita mencari solusi, ya kan. Oke, Bapak sekalian, intinya apalah, unity is power, kebersamaan gotong royonglah kekuatan. Gimana SMK Bangun Desa ini dengan bersama dengan Bos Indonesia, dengan lembaga-lembaga lain, dengan gerakan lain, kita adalah sinergis, ya kan. Intinya adalah apa? Menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Oke, Bapak sekalian, kan kita akan jumpa dengan edukasi video berikutnya, ya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia menang, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.